Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai TikTok dan YouTube untuk di tahun 2024 ya. Nah, kita di sini akan membahas hal tersebut. Namun sebelum ke pembahasannya, seperti biasa, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, untuk di tahun 2024 kita milih aplikasi ataupun konten yang untuk YouTube ataupun TikTok. Nah, ini khusus untuk para konten kreator ataupun YouTuber pemula atau TikToker pemula ya. Nah, sehingga ketika memang kita mengadopsi satu ataupun dua platform ini antara YouTube dan TikTok di tahun 2024, kita sudah mempunyai gambaran ya. Nah, kita sharing terlebih dahulu mengenai antara YouTube dan TikTok ini. Kalau kita lihat perkembangan yang pertama dari dunia YouTube ya, memang kelihatannya semakin ke sini dunia YouTube ini semakin sedikit sepi ya. Kenapa? Karena kita juga melihat bahwasannya memang platform-platform lain di sebelah itu memberikan ataupun ya memberikan edukasi dan juga hiburan yang memang melebihi dari apa yang ada di YouTube sendiri ya. Dan juga kalau kita lihat di YouTube ini memang terjadi beberapa perubahan aturan ya terkait dengan monetisasi untuk di tahun 2023 ini, kemudian juga bagaimana cara untuk atur monetisasi ataupun mengulangi monetisasi ya, ataupun daftar ulang monetisasi yang waktunya cukup lama ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa plus minus yang didapat dari YouTube terkhusus di tahun 2023 ini, memang plus minus ini yang harus didapatkan oleh kita konten kreator karena memang kita ya mengikuti apa yang diberikan oleh YouTube sendiri. Nah, plus minusnya yang pertama yang kalau kita lihat dari dunia YouTube ini, untuk yang plusnya ataupun keunggulannya itu monetisasinya bisa jalur video short ya. Tetapi juga selain video short memang ada jalur yang sudah biasa, yaitu mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, namun di samping itu memang ada beberapa kendala juga ataupun mungkin memang ada beberapa yang menurut saya ini kurang ya, ataupun menjadi minus dari YouTube, yaitu ketika kita daftar ulang monetisasi ini harus menunggu beberapa bulan ya. Ini tidak seperti yang dulu-dulu yang hanya membutuhkan waktu singkat ya, tapi ini harus mendapatkan ataupun menunggu beberapa bulan untuk mengajukan monetisasi. Jadi ya terbilang lama ya. Dan kalau kita bandingkan dengan platform di sebelahnya ya, yaitu dengan TikTok, kalau kita lihat walaupun beberapa bulan kemarin ada aturan yang dari pemerintah kita bahwa TikTok Shop tidak boleh berjualan ya, tetapi memang sekarang baru pengumuman kemarin ya kalau tidak salah, yaitu TikTok sudah menggandeng Tokopedia. Nah, artinya di sini TikTok sudah bisa untuk berjualan kembali. Nah, hal ini yang memberikan bahwasanya TikTok ini sekarang lebih unggul ya kalau menurut saya, karena memang di sisi lain bisa untuk berjualan, kemudian menghibur, kemudian mengedukasi, dan juga memang memberikan video-video singkat ataupun video short yang sangat-sangat menghibur ya untuk para penontonnya. Memang ini ditiru ya kalau menurut saya dari apa yang ada di YouTube, yaitu terkait dengan video short ya. Mungkin video short di YouTube itu mungkin mirip-mirip dengan platform di TikTok, tetapi memang apa yang dilakukan TikTok ini memang agak beda karena memang bisa untuk berjualan juga ya, beda di YouTube ya. Kalau di YouTube mungkin hanya endorse dan mungkin dapatnya dari iklan, tetapi untuk di TikTok kita bisa untuk berjualan melalui e-commerce ya. Walaupun memang kemarin sempat diberhentikan oleh pemerintah, tetapi per hari kemarin ya, nggak tahu saya lupa tanggalnya, tetapi TikTok sudah bisa berjualan lagi dan keranjang kuning pun bisa digunakan lagi. Sebenarnya ini adalah terobosan ataupun hal yang harus diterima mungkin oleh para pedagang konvensional, karena yang namanya digitalisasi teknologi ini tidak bisa kita bendung, tetapi bagaimana harusnya para pedagang konvensional itu bisa juga diberdayakan untuk
membuat dagangan mereka di e-commerce seperti TikTok ataupun platform-platform e-commerce lainnya ya. Tetapi jangan juga untuk kemudian melarang dunia digital, e-commerce digital untuk perdagangan kalau menurut saya. Karena kalau kita dibatasi, digitalisasi ataupun teknologi ini dibatasi, itu akan merugikan diri kita sendiri ataupun bangsa kita, karena memang harusnya kita bisa bersaing dengan bangsa lain dan dunia digitalisasi ini tidak bisa dibendung. Kita harus apresiasi ataupun kita juga harus mengikuti zaman, karena zaman ini yang harus kita lalui. Kalau kita ketinggalan zaman, tidak mengikuti perkembangan digitalisasi e-commerce, maka ya kita akan ketinggalan. Jadi menurut saya ini usaha yang bagus dari TikTok dengan menggandeng Tokopedia ya. Tetapi juga saya harap nanti dari pemerintah juga tidak terlalu seperti kemarin ya, melarang TikTok untuk berjualan ya. Tapi ini menurut saya, tetapi karena memang sekarang TikTok sudah sama Tokopedia, saya harap ini bisa menjadi salah satu platform yang menjadi unggul lagi untuk TikTok, terutama mereka-mereka yang para UMKM, para pedagang kecil yang berjualan di TikTok. Karena sebenarnya di TikTok ini bisa teman-teman dapatkan salah satunya itu berdagangan, yaitu bisa berdagang, berjual, kemudian juga bisa untuk mendapatkan hiburan, kemudian juga teman-teman bisa untuk live streaming, kemudian bisa untuk sebagai hiburan, sebagai hal-hal untuk teman-teman mengekspresikan jiwa teman-teman. Dan di TikTok lah ini teman-teman bisa untuk berbagi ya. Dan inilah berbagai macam plus minus yang ada di dunia YouTube ataupun di dunia TikTok. Tetapi untuk teman-teman ketika memang ingin memulai nanti di 2024 mau memilih TikTok atau YouTube, itu kembali kepada teman-teman masing-masing ya. Mau TikTok aja boleh, mau YouTube saja boleh, dua-duanya saja boleh. Kalau menurut saya, yang saya rekomendasikan bikin dua-duanya ya. Sehingga kalaupun nanti ada peraturan terbaru dari YouTube yang kurang enak, kemudian ada peraturan yang terbaru dari TikTok yang menguntungkan, ini akan mendapatkan salah satunya kita ini mendapatkan manfaatnya ya. Wah, walaupun di YouTube belum mendapatkan manfaat, tapi nanti di TikTok bisa mendapatkan manfaat kalau ada aturan-aturan baru yang menguntungkan di TikTok. Jadi itu untuk teman-teman. Untuk plus minus teman-teman bisa lihat sendiri, bisa kaji lagi untuk YouTube ataupun TikTok, karena bagi saya apapun platformnya selagi itu bisa menghasilkan dan kemudian kita juga bisa untuk belajar dari dunia TikTok ataupun YouTube tersebut, dan kita tidak terbelenggu ya, dalam artian kita ini tidak terpaksa untuk membuat kontennya. Jadi sebagai hiburan, sebagai sharing, dan juga untuk dunia belajar bersama saja. TikTok, YouTube itu sama saja kalau menurut saya ya. Kembali lagi pada teman-teman mau milih TikTok atau YouTube, silahkan kepada teman-teman sendiri. Itu saja mungkin sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.